Halo teman SMA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Okta Safira. Saya merupakan Duta SMA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Teman SMA, tahu nggak lagu ini judulnya apa? Yap, bener banget. Lagu yang judulnya sama dengan filmnya yang terkenal itu. Kali ini, aku sedang berada di lokasi asal kisah Laskar Pelangi. Yuk teman SMA, langsung kita ke sana. Film Laskar Pelangi sendiri diangkat dari buku yang ditulis oleh Andrea Hirata yang merupakan putra asli Pulau Belitung. Banyak sekali kisah menarik dan mendidik yang bisa kita dapatkan dari Laskar Pelangi. Oh iya, teman SMA, masih ingat dengan salah satu tokoh yang memiliki pengaruh pada kehidupan Ika sang tokoh utama? Yap, betul banget, Bu Muslimah. Pada kesempatan istimewa ini, aku berkesempatan untuk berjumpa dan berbincang-bincang dengan Bu Muslimah yang asli loh. Ibu guru yang penuh dedikasi pada dunia pendidikan, khususnya di Pulau Belitung. Bu Muslimah punya cerita dan petuah apa ya untuk kita teman SMA? Simak terus ya. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Iya. Ini pengen mau ngobrol-ngobrol dikit, boleh Bu? Oh, boleh. Boleh. Jadi kita ngobrol di mana nih Bu? Agar lebih santainya lagi. Ya. Apakah kita lebih santai ke saung aja? Boleh banget. Berarti kita ke saung ya Bu ya? Oh, boleh. Oke, yuk kita ke saung Bu. Oke. Alhamdulillah teman SMA, senang sekali rasanya aku bisa berkesempatan buat ngobrol langsung sama Ibu Mus, sosok guru teladan yang pastinya penuh dedikasi dan inspirasi ini. Iya. Masya Allah Bu Mus, ini izin pengen ngobrol-ngobrol dikit Bu ya? Oh, boleh. Iya, mau nanya beberapa hal. Selama jadi guru itu kira-kira pengalamannya sudah berapa tahun sih Bu menjadi guru? Kalau menjadi guru itu memang Ibu sudah mengajar sejak Februari tahun 71. Oh, tahun sampai 71. pensiunnya tahun 2012 kemarin. 2012. Jadi hampir 40 tahun lebih lah. 40 tahun lebih, Ya, Masya 34 tahun, 40 Allah. tahun lebih. Ini bukan waktu yang pendek teman SMA, ini waktu yang panjang. Sudah 40 tahun Bu Mus menjadi seorang guru. Dan tentunya Bu Mus selama perjalanan menjadi seorang guru itu pastinya ada suka duka. Boleh tahu Bu, suka dukanya menjadi sosok seorang guru selama 40 tahun itu? Ya, lumayan juga lah. Tapi kalau namanya apa ya, memang kita terpanggil Iya. untuk mendidik itu mungkin banyak sukanya daripada dukanya. Karena mungkin dari jiwa harus mempunyai jiwa Masya pengabdian. Allah. Memang kita harus banyak bersukarialah dengan pendidikan. Memang ada sedikit dukanya, ya, namanya juga manusia biasa, kan tidak terlepas dari kesalahan, dari hal-hal yang kurang baik. Tapi insya Allah kalau rasa-rasanya Ibu selama mengajar itu belum pernah lah membuat kasus-kasus baik dalam kekerasan untuk anak-anak maupun dalam kasus-kasus lain. Alhamdulillah. Memang sebenarnya kalau dikatakan mengajar pensiunnya tahun 2012 itu pensiun dari tugas kita sebagai guru PNS. Tapi nyatanya setelah ada ulah murid Ibu tentang Laskar Pelangi, nampaknya sampai hari ini pun kita tidak pernah pensiun menjadi guru. Sampai hari ini tetap menjadi guru. Alhamdulillah. Nah, teman-teman tadi kita sudah mendengar suka dukanya. Aku pengen tanya lagi nih Bu, kira-kira selama mengajar beberapa generasi itu, hal yang paling berkesan ketika mengajar sampai diingat sampai sekarang itu apa sih Bu? Pengen tahu nih teman SMA. Wah, kalau pertanyaan ini memang pertanyaan yang luar biasa. Yang paling berkesan itu ya mungkinlah tentang ulah anak-anak. Baik itu berupa kenakalannya, guyonnya, atau kepintarannya, kekurangannya, itulah yang paling berkesan. Maksud saya menghadapi mereka-mereka itu yang seperti itu. Oh iya. Jadi anak-anak itu ada yang
yang agresif, yang lamban, kemudian yang suka guyon, yang banyak bertanya dan hal-hal lain. Tapi kesan-kesan itu sebenarnya luar biasa. Nanti akan membuat kita di hari tua seperti ini memang pengalaman sejati saya. Untuk kita kadang-kadang dalam keadaan termenung-menung, termangu-mangu, mengingat masa lalu bisa membuat kita tersenyum-senyum. Masya Kadang-kadang Allah. juga sedih. Apalagi keadaan anak pada zaman-zaman Bang Andre ini memang zaman krisis ekonomi. Kesannya memang luar biasa, Nak. Jadi untuk guru-guru sekarang yang masih mengajar itu, bersabarlah sebagai pendidik, sebagai penyampai ilmu yang bermanfaat. Jangan membuat kesan yang mendalam, yang membuat nanti anak itu juga merasakan hal-hal yang kurang baik sampai di akhir masanya mengenang kita yang tidak baik. Tapi buatlah kenang-kenangan yang indah untuk anak-anak itu, juga akan nantinya bisa membuat kenangan yang indah untuk kita sendiri. Jadi alhamdulillah kalau masalah ditanya kesan-kesan mengajar anak itu banyak sekali, memang luar biasa. Oke. Masya Allah teman-teman. Jadi tadi beliau menyampaikan kalau hal yang paling berkesan itu adalah ketika proses menghadapi anak-anaknya ya Bu ya. Banyak tingkah laku teman-teman yang beda-beda karakteristiknya ya Bu ya. Yang akhirnya bisa bikin sesuatu yang menghibur di zaman sekarang. Iya. Bikin kita jadi teringat-ingat lagi ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Bu Muslimah sampai sekarang masih keinget loh teman-teman kelakuan anak-anak di zaman dulu yang bikin dia sampai bahagia sendiri gitu Bu ya, mengenangnya. Oke Bu, aku pengen tanya lagi nih Bu. Tadi kan sudah melihat pengalaman Ibu dalam menghadapi karakteristik anak-anak di zaman dulu. Kira-kira Bu, perbandingannya nih anak-anak di zaman dulu dengan di zaman sekarang itu apa sih Bu? Ya, luar biasa. Memang ini banyak pertanyaan-pertanyaan tentang mereka itu, baik itu dari guru maupun tamu-tamu saya yang datang lainnya. Memang anak-anak masa dulu dengan anak masa sekarang itu agak jauh berbeda lah. Mungkin zaman dulu istilahnya karakter anak itu masih alami gitu ya. Masya Allah. Masih alami, mungkin juga karena pengaruh lingkungan, pengaruh keadaan. Jadi kalau karakter anak dulu itu memang nakalnya punya tanda kutip. Mereka itu nakalnya masih menjurus ke positif. Jadi tidak begitu terlampau negatif. Jadi kadang-kadang memang ada yang usir, sehingga kadang-kadang membuat temannya juga agak sakit hati. Tapi sebenarnya teman-temannya itu cuma sepintas lalulah. Kadang-kadang setelah mereka itu membuat kenakalan, membuat temannya tidak nyaman, tapi akhirnya mereka bisa memperbaiki diri. Kalau zaman sekarang saya lihat anak-anak nakal zaman sekarang itu agak banyak negatifnya lah. Istilah sekarang sudah banyak istilah membuli ini sampai membuat ketewasan kepada teman-temannya. Ini mudah-mudahan nanti saya tidak tahu juga ya, anak zaman sekarang itu pengaruh apa salah pendidikan guru, apa salah pendidikan orang tua, atau salah lingkungan, saya tidak dapat mengerti juga. Mudah-mudahanlah kita sebagai pendidik lah, sebagai pengawas anak-anak, baik itu guru, baik itu orang tua, mudah-mudahan bisa lebih luas lagi wawasannya untuk mengawasi anak-anaknya supaya tidak menyakiti teman-temannya, supaya tidak ada hal-hal yang negatif lah seperti yang pernah terjadi zaman sekarang. Mungkin itulah bedanya anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Mungkin anak-anak dulu nakalnya masih alami gitu. Oke. Teman SMA tadi beliau sudah bercerita nih perbedaan dari karakteristik anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh
nakalnya tuh masih alami ya Bu Mus ya. betul. Kalau di zaman sekarang sudah mulai agak berlebihan, bahkan sudah mengarah. Kalau di sini tuh dibilang 3 dosa besar pendidikan. Nah, ada bully tadi teman-teman. Terlampau emosi. Iya. Nah, itu tadi juga Bu Mus ada menyampaikan pesan ya untuk guru dan juga keluarga agar bisa memberikan pendidikan yang baik supaya tercipta karakter anak yang baik pula ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut Bu, aku pengen tanya lagi nih Bu. Tadi kan kita sudah berbicara nih perbandingan karakteristik anak zaman dulu dan juga zaman sekarang. Mungkin aku pengen tanya dari sisi seorang guru, tantangannya nih sebagai seorang guru untuk bisa mendidik anak-anak di zaman sekarang ini seperti apa? Wah, kadang-kadang memang ibu pensiun tahun 2012 itu nampaknya kenakalan anak agak-agak lunak lah dikit. Tapi memang kenakalan anak akhir-akhir inilah, mungkin 1-2 tahun inilah, sering saya dengar berita gitu, yang luar biasa, terjadinya hal-hal yang sangat luar biasa, dalam ketidakbaikan lah gitu. Jadi mudah-mudahanlah, memang ya lucu juga ya. Memang kalau tidak salah saya lihat di HP itu kemarin ada bu guru menampar muridnya, menganiaya muridnya. Kalau yang pertama itu saya lihat, saya tidak tahu apa motifnya, tapi setelah yang kedua baru diceritakan lagi motifnya adalah bu guru itu karena dipanggil oleh muridnya tidak menggunakan gitu bahasa yang bagus. Jadi istilahnya mungkin dia memanggil gurunya tidak menggunakan kata Bu Maryati misalnya. Tapi Maryati. Tapi kayaknya bu gurunya terlampau egois juga sampai nempeleng, nampar. Itu ya ada yang posting pula lagi. Sebenarnya tidak boleh itu. Biarlah anak itu kurang ajar. Memang kadang-kadang pernah juga ibu katakan, sering kalau seminar, saya terus terang aja, memang keras juga. Sekarang saya bilang, bukan anak lagi yang kurang ajar, tapi gurulah yang kurang ajar. Jadi kemarin ada profesor dari Surabaya, ya Bu, saya juga kurang ajar karena saya guru. Iya, tidak apa-apa. Karena kalau anak-anak itu kurang ajar itu memang wajar. Mereka itu harus anak masih penuh dalam proses pendidikan, proses pembimbingan. Tapi kalau guru yang kurang ajar ini sepertinya itulah mereka menampar murid, membanting murid, karena cuma muridnya nakal, memecahkan pot sampai muridnya dibanting sampai patah tulang. Yang lebih miris lagi bagi saya itu pesantren-pesantren sekarang, namanya pendidikan agama tapi dia melecehkan murid. Jadi inilah yang saya bilang pendidik sekarang memang kurang ajar yang luar biasa terhadap anak-anaknya. Jadi saya pun kadang-kadang berpikir, memang sekarang memang kita para guru, tolonglah emosinya ditahan. Kalau anak itu kurang ajar, jangan ditempeleng, jangan dianiaya, tapi cukuplah diberi masukan, diberi tata kasih sayang yang bagus. Jadi anak itu nanti biasanya dia tidak akan kurang ajar lagi, sehingga memanggil gurunya tanpa ada istilah Bu Guru, Bu Maryati. Tapi dipanggil Maryati ini gitu kan, dia tidak menggunakan bahasa yang bagus. Jadi tolonglah para guru bersabarlah menghadapi murid-muridnya. Kemudian orang tua, saya harapkan juga pesan saya pada orang tua itu, tolonglah awasi anak-anaknya. Jangan sampai terjadi, memang sudah banyak terjadi, anaknya mencari uang kemarin sampai nggak pulang-pulang karena sudah dibunuh. Luar biasa lah sekarang kita pengawasan anak-anak kita ini memang harus luar biasa. Mungkin hanya itulah yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita semua masih dapatlah mengawasi anak-anak dan bagi orang tua juga murid-murid, bagi para guru supaya cukup bersabar. Mungkin salah satunya yang bisa saya sampaikan di sini.
Oke, teman SMA tadi sudah dijawab sama Bu Mus ya. Tantangannya tuh banyak banget kalau kita dengar dari cerita Bu Mus, apalagi perbandingan karakteristik dari zaman dulu ke zaman sekarang, anak-anaknya cukup berbeda. Ada pesan juga tadi untuk para guru, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih sabar lagi sebagai pendidik, untuk bisa mencetak generasi emas untuk Indonesia kita juga. Dan juga teman-teman, mungkin tanpa sadar juga dari cerita yang disampaikan Bu Mus itu ada pesan juga untuk kita sebagai generasi muda. Bagaimana caranya kita untuk bisa menerapkan sikap sebagai pelajar yang baik, untuk bisa sopan kepada guru-guru agar tidak terjadi lagi masalah-masalah seperti ini ya Bu Mus ya. Iya. Mungkin satu lagi nih Bu Muslimah. Kira-kira Bu, ada nggak nih petuah pesan untuk kita anak-anak muda di zaman sekarang ini agar bisa menjadi generasi emas yang juga berakhlak baik? Oh ya, memang luar biasa nak. Tapi saya lihat memang kalau masalah saya juga memperhatikan cucu saya sudah kuliah, kemudian anak cucu-cucu saya yang bersekolah di SMP, di SMA, mereka itu cukup bagus lah gitu, karena mungkin tadi punya fasilitas yang luar biasa, yang canggih. Cuma itulah tantangannya. Sebenarnya mungkin ada juga, mudah-mudahanlah anak-anak sekolah zaman sekarang tidak puas sampai di sini, tetaplah mengejar ilmu setinggi mungkin, sedapat mungkin, sebab ternyata sekarang karena sudah banyaknya orang pintar, persaingannya luar biasa juga nak. Jadi terpenting sekarang kamu jangan hanya mengejar kepintaran, tapi tolonglah, saya sering mengingatkan juga kepada cucu-cucu saya, tolonglah amal ibadah kamu itu jangan terlalu dilepaskan. Kalau kamu cuma mengejar kepintaran, kalau ibadah kamu kurang, mungkin kamu akan tidak bisa akan sukses juga. Ya, jadi pertama kejarlah kepintaran, yang kedua ibadahnya harus dicanggihkan juga, ibadahnya harus diperkuat juga supaya berimbang. Ya, namanya kita berusaha, tapi jangan lupa berdoa. Ya, itulah mungkin yang harus kamu hadapi sekarang sebagai anak-anak yang hidup dalam era yang luar biasa canggihnya. Oke, teman SMA, ingat tadi pesan dari Bu Mus ya. Jangan hanya mengejar kepintaran, tapi ibadah juga dijaga agar kita bisa menjadi generasi emas yang juga nggak hanya cerdas, namun juga berakhlak baik. Iya. Karena adab di atas ilmu ya Bu. Iya, benar banget. Apalagi mengingat teman-teman ada pepatah Arab yang mengatakan syubanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bagaimana caranya kita ya Bu ya, kami sebagai calon pemimpin masa depan itu mempersiapkan diri dari sekarang agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa memegang estafet kepemimpinan bangsa dengan baik pula. Oke Bu Mus, itu tadi tanya-tanya sedikit ya Bu Mus. Sebenarnya saya masih pengen nanya-nanya lagi mungkin di lain kesempatan. Terima kasih banyak Bu Mus sudah mau menjawab, sudah mau bercerita. Mungkin itu saja Bu Mus untuk podcast teman SMA kali ini. Ya, terima kasih banyak Bu Mus. Mudah-mudahan masih ada hal-hal yang positif yang bisa kalian bawa nanti. Amin. Nah, teman SMA, demikian tadi bincang-bincang Okta bersama Bu Muslimah. Semoga kisah yang disampaikan Bu Muslimah memberikan kesan bagi teman SMA semuanya. Dan jangan lupa, petuah yang disampaikan Bu Muslimah untuk kita, generasi muda. Semoga kita semua bisa menjadi generasi emas Indonesia yang tidak hanya cerdas, namun juga berakhlak. Saya Okta Safira, pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyimak podcast cerita SMA yang lainnya ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe kanal YouTube Direktorat SMA. Salam hangat dari Pulau Belitung, Negeri Laskar Pelangi.